Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, kita akan melanjutkan pelajaran ya. Melanjutkan pelajaran tentang tajwid. Kita sudah beralih ke materi tajwid. Kali ini saya akan membawakan buku namanya Syifaul Janan. Syifaul Janan. Kitab ini terjemah dari Hidayatus Sibyan yang dikarang oleh Ahmad Mutahhar bin Abdurrahman Al-Muraqi As-Samarani, Semarang ya. Jadi kitab ini syarah dari Hidayatus Sibyan, namanya Syifaul Janan. Nah, kita akan mulai, tapi teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman subscribe dulu ya channel ini. Semoga bisa berkembang dan terus memberikan pelajaran-pelajaran yang penting buat anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum memahami cara membaca Al-Quran dengan benar. Ya Fattahu ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwidi nadman mukhrirra. Alhamdulillah, segala puji yang dipunyai oleh Allah. Jadi semua puji itu adalah untuk Allah. Dan washola rabbuna, dan sholawat kita dan sholawat semuanya kita aturkan, kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, kekasih kita semua, wa alihi wa sahbihi, lan mugi-mugi tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi, wa mangkara lan wong kang maca sapa man, lan wong kang maca, wa haka lan ngalapo sira fit tajwidi nadman mukharrira, ing dalam ilmu tajwid nadman khurrira, ing nadman kang dibersihake apa nadom. Jadi bait ini adalah bait yang mengawali ilmu tajwid, yaitu dengan memuji Allah Ta'ala dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wa ala alihi wa sahbihi wa man qara, lan orang-orang yang membaca, yaitu membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Samaituhu Hidayatus Sibyan, lan sapa wong kang maca atau ngalap barokah atau mendalami Hidayatus Sibyan ing aran kitab Hidayatus Sibyan. Arju ilahi ghayatar ridwan, arju ngarep-ngarep ingsun ilahi ing pangeran ingsun, ghayatar ridwan ing keridwanan, ing dalam ridhone Gusti Allah. Jadi pengarang kitab ini ya, mu'alif ini memulai kitab ini mengarang dengan mengucap alhamdulillah dan sholawat. Semoga bagi yang membaca atau yang mendalami ilmu tajwid ini, termasuk juga pemirsa semua yang budiman, pemirsa YouTube channel ini, mendapat ridho oleh Allah. Jadi ridho Allah Ta'ala, dan semoga kita bisa membaca Al-Quran dengan benar dengan ilmu tajwid yang dikarang dari kitab Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan ini kita mulai ya. Babu ahkamit tanwin wan nun as-sakinah, yaitu bab yang menerangkan tentang hukum-hukum tanwin dan nun mati ya, yang di dalam Al-Quran. Babu ahkam utawi iki bab yang nerangake tentang hukum, piro-piro hukum at-tanwin ing dalam tanwin,
wan nun lan nun as-sakinah kang mati. Tanwin dan nun sukun itu mempunyai lima hukum ya. Ahkamu tanwin wa nun taskunu indal hijai khamsatun tubayyan. Jadi ada nadom yang pertama dari bab ahkamu tanwin wa nun as-sakinah, yaitu ahkamu tanwinin utawi pira-pira hukum tanwin wa nun as-sakinah wa nun taskunu. Ahkamu tanwin wa nunin taskunu, ahkamu utawi pira-pira hukum at-tanwin iku tanwin wa nun lan sunun taskunu kang mati apa nun indal hijai nalikane ketemu huruf hijaiyah. Jadi non sukun tadi dan tanwin tadi ketemu huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Khamsatun tubayyanu, iku ada 5 hukum. Iku 5 kang diterangake apa non sukun tadi dan tanwin tadi. Idharu lidghamu ma'al gunnah au bighairiha wal qalbul al-ifa'ara'au. Idhar sewijine wacan idhar. Jadi sepindah atau yang pertama adalah hukum idhar. Hukum idhar itu jelas ya, harus dibaca jelas. Idgham lan dibaca idgham itu yang hukum yang kedua, yaitu hukum idgham, agak berngengeng kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya ya berdengung gitu ya. Jadi ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah dengan gunnah ya sertane berngengeng. Nah, dan idgham bila gunnah yang tanpa berngengeng. Jadi ada yang idgham ada 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Au bi ghairiha. Nah, jadi ada ini tanpa berngengeng. Jadi idharu idghamun ma'al gunna au bi ghairiha wal qalbu wal ifa'ara wa bi ghairiha itu tanpa gunnah atau bila gunnah. Wal qalbu lan iqlab. Jadi nanti ada bacaan iqlab. Wal ikhfa lan bacaan ikhfa. Oke, kita mulai. Hidayatus Sibyan itu menjelaskan tentang hukum tajwid yang dasar sekali, yaitu yang dimulai dari tanwin dan nun sukun. Nah, tanwin dan nun sukun ini ada 5 hukum. Yang pertama adalah hukum idhar, hukum idgham, dan hukum idgham ini dibagi menjadi 2. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ya, kemudian yang keempat adalah iqlab, yang kelima adalah ikhfa. Jadi ini hukum cara membaca nun mati, nun sukun dan tanwin. Ya, ketika ketemu dengan huruf hijaiyah. Kita mulai yang pertama dulu. Jadi kita akan menjelaskan hukum nun sukun dan tanwin di dalam hukum idhar. Fadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini summal ghaini summal kha'i. Fadhir lan utawi nuli maca idhar iku hukum idhar ya. Itu ketika lada sapa sira nalikane ketemu hamzah. Jadi ada nun sukun dan tanwin tadi ketemu hamzah. Yang pertama ha ya, ha, kemudian ha, hamzah ha, ain ghin kha, atau hamzah ha, ain ghin ha kha. Nah, kalau lebih enaknya begitu, hamzah ha, kha, ain ghin, boleh ya. Jadi biar dihafal teman-teman, ketika ada tanwin dan nun sukun ketemu 6 huruf ini, maka harus dibaca jelas.
Nanti kita akan kasih contoh cara membacanya. Tapi yang pertama adalah teman-teman harus dihafalkan dulu apa huruf hijaiyah itu yang harus dibaca idhar. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ha, yang keempat kha, yang kelima ain, yang keenam dan ghin. Jadi ada 6 huruf yang non sukun atau tanwin ketemu 6 huruf tadi harus dibaca idhar. Bacanya jelas. Contohnya bagaimana? Kullun amana. Jadi harus tanwinnya dengan huruf hijaiyah ini dibaca jelas. Kullun amana. Qaumin had. Jadi tanwinnya juga dibaca jelas, hamzahnya juga dibaca jelas, alifnya juga dibaca jelas, ha-nya juga dibaca jelas. Jannatin aliyah, tin ain tanwin kasra dengan ain juga dibaca jelas. Jannatin aliyah, min ilmin, ya ini non sukun, min ya non sukun ketemu ain, min ilmin, jadi harus jelas. Azizun ghafur, jadi ada zun itu tanwin, ghafur jadi ketemu ghin, min ghillin, ya ini non sukun ketemu ghin ya harus dibaca jelas. Hamimun hamimah, hamimun hamimah ini tanwin doma ketemu ha ya. Wanahar nidaan khafiyah min khair, jadi ada non sukun ketemu kha dan nidaan khafiyah, hamzah tanwin fathah ketemu kha ya. Jadi nanti ada keterangannya teman-teman. Jadi itu ada 6 huruf di mana huruf hijaiyah ini kalau di depannya ada tanwin atau nun sukun maka harus dibaca jelas. Tanwinnya jelas, nun sukunnya juga jelas, huruf hijaiyahnya juga jelas. Itu namanya idhar. Ya, gitu ya teman-teman ya. Saya ulangi, berapa huruf idharnya? Ada berapa? Ada 6. Apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Boleh. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Boleh. Hamzah, ha, kha, ain, ghin. Boleh juga. Teman-teman bisa dihafalkan. Terserah yang mana. Yang penting ada 6. Hamzah ini bisa berupa hamzah sendiri dan juga bisa berupa alif. Ya, perlu diingat. Hamzah ini bisa berupa hamzah sendiri atau bisa berupa alif. Jadi ketika ada tanwin atau nun sukun ketemu hamzah atau alif maka disebut idhar. Bacanya jelas. Ya. Contoh kullun amana billahi wal yaumil akhir dan seterusnya ya. Jadi yan'auna, jadi ada bacaan lagi yan'auna, ada alif dan ada hamzah. Harus juga jelas. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada pertanyaan tentang bacaan idhar ini non sukun dan tanwin, teman-teman bisa komentar di kolom komentar, atau jika ingin bertanya tentang yang lain boleh silakan, tidak apa-apa, bisa komentar juga. Itu dulu dari saya. Kita lanjutkan nanti di episode berikutnya di idgham. Jadi idgham ada 2, idgham bi gunna dan idgham bila gunna. Nah, seperti apa idgham bi gunna dan bila gunna? Ikuti terus channel ini di channel Mapel. Subscribe dan tekan tombol loncengnya agar nanti ketika saya update video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi untuk video terbaru. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fattahu ya Karim.